Oke, silakan yang sudah bergabung. Terima kasih. Diaktifkan kameranya. Speakernya tolong dinonaktifkan, Nak. Ya, supaya lancar pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Sudah dibaca ya tata tertibnya ya untuk mengikuti kegiatan ini. Kameranya diaktifkan, lalu speakernya dinonaktifkan. Ya, oke. Jangan lupa nanti di akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini akan Ibu ambil dokumentasinya yang bisa kalian upload nanti untuk mengisi presensi dan tugas IPA kelas 71 dan 77. Karena untuk bisa mengisi presensi tersebut, kalian harus mengupload screenshot keikutsertaan kalian pada kegiatan Zoom Meet. Lalu kalian juga sudah harus tuntas dulu mengerjakan tugas yang ada di classroom, live worksheet. Petunjuknya nanti akan diberikan pada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita mulai saja. Sudah tertib sambil menunggu yang lain, kita mulai pembelajaran. Silahkan diperhatikan baik-baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gafit, silahkan pimpin doa. Baik Bu, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni, wa zidni ilman. Barakallahu fikuna. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga Nak, bisa dilihat ya yang Ibu share? Bisa kelihatan, Nak? Halo, yang hadir? Diaktifkan dulu kameranya untuk bisa jawab. Bisa dilihat yang Ibu share? Materi yang Ibu share? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gafit, silahkan pimpin doa. Baik Bu, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni, wa zidni ilman. Barakallahu fikuna. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga tetap bisa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Walau kita dalam keadaan di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat untuk belajar. Insya Allah kami tetap semangat untuk belajar. Apakah kalian masih ingat materi kita sebelumnya? Iya Bu, itu tentang sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Iya benar Gafit. Alhamdulillah kamu masih ingat. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan.
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, setelah menyimak video pembelajaran yang disajikan, kalian diharapkan akan mampu 1. Menganalisis struktur jaringan pada tumbuhan dan hewan. 2. Membandingkan persamaan dan perbedaan struktur jaringan tumbuhan dan hewan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah jaringan pada tumbuhan dan hewan. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah metode daring asinkron dengan model 6S Coba dan kamu teknik periksa. pengamatan atau Yang lain tanya ada jawab. suaranya bisa terdengar? Media pembelajaran yang digunakan antara lain, HP Android, laptop atau PC. Platform Google Classroom, Google Form, WhatsApp Group atau Telegram dan lembar kerja peserta didik. Sumber belajar yang dapat kalian gunakan antara lain, buku IPA Guru dan Siswa kelas 7 terbitan Kemendikbud, lingkungan sekitar, video dan internet. Penilaian pembelajaran ini meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Skenario pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup yang di dalamnya berisi 6S, yaitu semangati, sampaikan, semaikan, selaraskan, serapkan, dan simplifikasi. Ikutilah pembelajaran hari ini dengan baik dan kerjakanlah tugas-tugas kalian dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Perhatikanlah gambar di samping. Apakah yang kalian lihat? Gambar di samping menunjukkan struktur anatomi daun yang terdiri dari lapisan kutikula, jaringan epidermis, yang terdiri dari epidermis atas dan bawah, jaringan parenkim yang berbentuk jaringan tiang atau palisade, dan jaringan bunga karang atau spons. Jaringan pengangkut yang terdiri dari silem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Stomata sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen, yang di kiri kanannya ada sel tetangga. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama akan Bu, nggak ada suaranya, Bu. berkelompok sel disebut Coba jaringan. kamunya ininya diaktif di speaker kamunya pakai Pada headset, pertemuan pakai kali headset, jadi ini, kamu bisa dengar. kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan, yang di dalamnya berisi 1. Pengertian jaringan, 2. Jaringan pada tumbuhan, 3. Jaringan pada hewan atau manusia. Untuk lebih jelasnya, simaklah tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ida di sini dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 1 sistem Yang lainnya bisa kehidupan. lihat? Bisa lihat Pada materi yang bagian Ibu sampaikan ini yang kita lainnya? akan mempelajari. Bisa, Bu. Bisa. Suaranya juga terdengar? Yang lain? Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Yang tidak bisa, Nak, tolong. Makanya Ibu bilang pakai headset supaya bisa terdengar dengan jelas. Oke, paham sayang? Ya. Ibu mute ya ini ya, supaya tidak mengganggu jalannya pembelajaran kita. Oke, kita lanjut lagi. Tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan struktur yang sama untuk fungsi tertentu. Pada hewan dan tumbuhan bersel banyak yang berkembang biak secara seksual, zigot yang merupakan hasil fertilisasi akan membelah berulang kali
dan akan menghasilkan jaringan embrional atau jaringan meristem pada tumbuhan. Dalam pembelahan itu, sel-selnya akan mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Proses Halo. inilah yang disebut spesialisasi. Dari jaringan embrional selanjutnya dapat dibentuk jaringan-jaringan lain. Perubahan bentuk dan susunan jaringan embrional menjadi jaringan-jaringan lain disebut proses diferensiasi. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem atau embrional merupakan jaringan yang terdapat pada ujung-ujung tanaman atau titik tumbuh yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh karena sel-selnya terus membelah secara mitosis. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Jaringan meristem dibagi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Menurut letaknya, jaringan meristem akan menjadi meristem vertikal, interkalar, dan lateral. Berdasarkan sifat-sifat dasar selnya, jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer dan sekunder. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif Sabrina, Ibu membelah. mute ya sayang ya. Disebut juga supaya jaringan terdengar ini meristematik pembelajarannya. atau embrional. Terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium ikatan pembuluh. Tumbuh secara vertikal dan horizontal. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Permanen. Jaringan yang Coba kamu yang berasal periksa dari nah jaringan speaker kamu meristem nah. primer Makanya pakai yang ini, telah pakai headset sayang. berdiferensiasi Yang lain terdengar kan? sehingga mengalami perubahan bentuk dan Terdengar, Bu. Yang lain terdengar. Jadi yang bermasalah itu speaker kamu nah. Makanya pakai headset supaya terdengar dengan baik. Makanya Ibu tertibkan ini Ibu mute semuanya peraturan supaya materinya bisa terdengar dengan baik. Tolong yang belum di nonaktifkan speakernya, dinonaktifkan speakernya. Karena temannya yang lain ingin mendengarkan pembelajarannya. dan fungsi. Ciri jaringan dewasa atau permanen. 1. Tidak aktif membelah diri. 2. Berukuran lebih besar daripada jaringan meristem. 3. Mempunyai vakuola yang berukuran besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. 4. Di sela-sela selnya memiliki ruang antar sel. 5. Sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Macam-macam jaringan dewasa atau permanen. Jaringan permanen meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut yang terdiri dari silem dan floem, serta jaringan gabus. Jaringan epidermis atau pelindung merupakan selapis sel pipih, tipis dan rapat, terletak paling luar atau tepi, memiliki lapisan kutikula atau lilin, berfungsi untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan akar.
Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar, berada juga di berkas pengangkutan. Bentuknya bermacam-macam, seperti tiang atau palisade, spons atau bunga karang, bintang, dan lipatan. Selnya tipis dan terdapat ruang antar sel. Berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan, air, udara, fotosintesis, dan transportasi. Jaringan stereon atau penguat mekanik tumbuhan. Jaringan penyokong atau penguat adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya, antara lain jaringan sklerenkim dan kolenkim. Jaringan kolenkim. Penebalannya terjadi di sudut-sudut sel oleh zat selulose, bersifat lentur atau fleksibel, mengandung klorofil, terdapat pada batang, daun, buah, dan akar. Berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan sklerenkim merupakan sel-sel yang telah mati, terdiri atas fiber atau serat, dan sel batu atau sklerate. Mengalami penebalan pada seluruh dinding sel oleh zat lignin atau kayu. Bersifat kaku atau mudah patah, berfungsi untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Ada gambar, Emang. ada videonya. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi dua, antara lain phloem dan xilem. Nah, yang Ibu share bisa terlihat? Yang Ibu share materinya bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Bisa. Suaranya juga Bisa. terdengar ya? Suaranya terdengar ya? Ya. Oke, kita Tapi lanjut. saya patah-patah, Bu. Ya, perhatikan dulu baik-baik sayang. Nanti bisa kalian lihat lagi nanti materinya. Ibu share juga. Xilem terletak di bagian paling dalam, memiliki tracheit yang mengalami penebalan, berfungsi untuk mengangkut air, garam mineral, dan unsur hara dari akar ke daun dan seluruh jaringan tubuh. Phloem disebut juga jaringan tapis, terletak di sebelah luar jaringan xilem. Memiliki sel tapis yang bentuknya kecil dan sel tetangga. Berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan gabus atau periderm disusun dari sel-sel parenkim gabus, merupakan sel pengganti epidermis yang telah mati, berbentuk memanjang dan berdinding gabus, mengandung zat suberin atau zat gabus, berfungsi sebagai pelindung dan jalur transportasi air. Berikut adalah gambar-gambar jaringan pada tumbuhan. Pada akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Batang tumbuhan dikotil, batang tumbuhan monokotil. Lalu penampang melintang daun. Jaringan pada hewan atau manusia terdiri dari jaringan epitel, jaringan konektif, jaringan otot, dan jaringan saraf.
Jaringan epitel dibuat dari sel-sel memadat yang tersusun dalam lapisan pipih. Jaringan ini melapisi berbagai rongga dan tabung pada tubuh, serta membentuk kulit yang membungkus tubuh. Fungsi jaringan epitel adalah: 1. Melindungi jaringan di bawahnya terhadap kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi ultraviolet, dan serangan bakteri. Kedua, melapisi seluruh kelenjar pencernaan pada tubuh, tabung air dan rongga paru-paru. 3. Menghasilkan sel-sel kelamin yang akan dilepaskan dari tubuh. Berikut gambar-gambar sel penyusun jaringan epitel. Ada yang berbentuk pipi, kubus, dan silinder. Konektif atau penghubung terdiri dari 1. Jaringan konektif penunjang, berfungsi memberi kekuatan, bantuan, dan perlindungan kepada bagian-bagian lemah pada tubuh. Contohnya, tulang rawan. 2. Jaringan konektif pengikat, berfungsi mengikat bagian-bagian tubuh. Contohnya tendon. 3. Jaringan konektif berserat, berfungsi untuk 1. Bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian besar organ. 2. Lintasan bagi pembuluh darah. Contohnya selaput otot atau fascia, yang merupakan jaringan konektif berserat yang mengikat otot-otot menjadi satu dan mengikat kulit pada struktur di bawahnya. 4. Jaringan hematopoietik atau sumsum tulang belakang, yang merupakan sumber semua sel yang ada dalam darah, meliputi sel-sel darah merah untuk mengangkut gas-gas, 5 macam sel darah putih untuk antibodi, dan platelet untuk penggumpalan darah. Otot. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Otot terdiri dari otot halus, otot rangka, dan otot jantung. Otot halus melapisi dinding organ berongga pada tubuh, misalnya usus dan pembuluh darah. Kontraksinya menciutkan ukuran organ-organ tubuh yang berongga. 2. Otot rangka terdiri atas serat-serat panjang yang kontraksinya menimbulkan gerak pindah atau locomotion dan juga terjadinya macam-macam gerak tubuh lainnya. 3. Otot jantung merupakan otot yang membentuk jantung. Saraf. Fungsi jaringan saraf sebagai penerima dan penerus rangsang. Saraf terdiri atas neuron, yaitu sel-sel khusus yang menghantar impuls saraf elektrokimia. Setiap neuron terdiri atas tubuh sel yang berisikan nukleus dan memiliki sambungan seperti rambut. Sepanjang sambungan inilah berjalan impuls saraf. Nah, tolong tidak ada yang coret-coret di layar. Ini ada yang coret-coret ini. Kamu tidak usah share screen yang. Dengarkan saja materi yang Ibu berikan. Jadi kamu tidak perlu share screen. Share screen ketika kamu diminta. Jadi dengarkan saja baik-baik, dinonaktifkan speakernya ya. Lalu kameranya diaktifkan. Jadi kalian bisa mendengarkan materi dengan baik. Tolong kerjasamanya. Ini ada yang coret-coret ini. Ya, ada yang coret-coret di layar. Atau neurit atau akson, yang ujung-ujung sambungan ini atau dendrit bertemu dengan neuron-neuron lain atau jaringan-jaringan lain, misalnya otot.
Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menyimak tayangan tadi, coba kalian jawab pertanyaan ini. Mengapa penting untuk menjelaskan bagian-bagian jaringan dan fungsinya? Jelaskan pendapatmu. Perhatikanlah gambar berikut. Coba perhatikan struktur jaringan tumbuhan dan jaringan hewan atau manusia dengan seksama. Lalu, bandingkanlah struktur tersebut. Setelah kalian memperhatikan dengan seksama struktur jaringan tumbuhan dan hewan dan membandingkan kedua struktur tersebut, tentunya kalian dapat menjawab pertanyaan ini. 1. Bagaimana struktur jaringan tumbuhan? Identifikasikanlah. 2. Bagaimana struktur jaringan hewan? Identifikasikanlah. 3. Bandingkanlah struktur jaringan hewan dan tumbuhan tersebut. Apakah persamaan dan perbedaannya? Marilah bersama-sama kita merangkum materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu 1. Pengertian jaringan, 2. Jaringan pada tumbuhan, 3. Jaringan pada hewan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari 1. Jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut yang terdiri dari silem dan floem, jaringan gabus. Sedangkan jaringan pada hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan konektif atau penghubung, jaringan otot, dan jaringan saraf. Setelah kita bersama-sama merangkum materi kita pada hari ini, tentu kalian sudah mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Identifikasikanlah struktur jaringan tumbuhan. 2. Identifikasikanlah struktur jaringan hewan. 3. Simpulkanlah persamaan dan perbedaan struktur jaringan tumbuhan dan hewan. Sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas evaluasi pada link worksheet berikut ini. Evaluasi yang kalian kerjakan merupakan nilai pengetahuan dan keterampilan, ketepatan waktu dan disiplin kalian dalam mengerjakan tugas-tugas juga akan menjadi penilaian sikap. Simaklah video cara mengerjakan live worksheet berikut ini agar dapat mengerjakan tugas evaluasi dengan baik. Berikut adalah cara mengerjakan tugas evaluasi kalian pada hari ini. Ketika kalian sudah masuk di Classroom dan mengklik live worksheet, ya seperti ini, tuliskan nama kalian dengan menggunakan huruf kapital. Lalu tuliskan absen kalian, misalnya nomor 7, dan tuliskan kelas 7 berapa sesuai kelas kalian masing-masing. 77. Oke, misalnya seperti itu. Berikutnya simak dulu video pembelajaran tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan. Caranya seperti ini, diklik pada kotaknya, lalu kalian akan terhubung dengan materi pembelajarannya. Ya, Assalamualaikum. seperti ini materi pembelajarannya. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Diat Oke, seperti ini sayang. yang Ya. telah berdiferensiasi Oke, sehingga mengalami perubahan bentuk. demikian ya sekilas materi yang perlu kalian simak. Setelah kalian menyimak materi pembelajaran, lalu kerjakan tugas pada bagian A,
yaitu tariklah garis pada kotak yang memuat jawaban yang benar. Caranya seperti ini. Ya, ini gambar penampang melintang dari daun. Ya. Untuk yang A, misalnya berdasarkan video pembelajaran yang tadi kalian simak, ya, yang A ini jawabannya adalah bagian dari daun bagian apa? Misalnya bagian kutikula. Lalu yang B, bagian epidermis. Lalu yang C, ini adalah jaringan palisade atau jaringan tiang. Berikutnya yang D adalah jaringan bunga karang atau spons. Yang E adalah xilem. Yang F phloem. Begini cara mengerjakannya. Lalu untuk yang bagian B, letakkanlah nama jaringan hewan berikut pada kolom yang sesuai. Ini gambar yang pertama, ya. Menurut hasil dari pembelajaran kalian, misalnya seperti ini. Menurut kalian jaringan epitel. Lalu gambar yang kedua, jaringan konektif. Gambar yang ketiga, jaringan syaraf. Berikutnya gambar yang keempat adalah otot lurik. Setelah selesai, klik finish. Lalu tuliskan nama kalian dengan menggunakan huruf kapital. Ya. Seperti itu. Tulis kalian kelas 7 berapa? Misalnya tadi kelas 7 tuh. Kelas 77. Mata pelajarannya adalah IPA. Lalu klik send. Kirim. Nah. Oke. Kirim. Nah, kalian juga bisa melihat dulu nilai kalian. Ya, jadi tidak ada yang bertanya lagi. Kalian bisa screenshot nilai kalian, ya. Setelah itu, nah demikian cara mengerjakannya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tutup kegiatan Waalaikumsalam pembelajaran warahmatullahi kita pada hari wabarakatuh. ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau, ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Kalian juga bisa tonton ulang nanti di live worksheet yang kalian kerjakan nanti setelah kalian masuk di classroom. Nanti ketika kalian mengklik link live worksheet, nah di situ juga ada video pembelajarannya. Silakan kalian bisa tonton ulang agar dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Lalu jangan lupa kirimkan screenshot ini. Nanti sebentar Ibu ambil gambar kalian, screenshot keikutsertaan kalian dalam Zoom, ya, yang harus dikirimkan pada link presensi dan tugas kelas 71 dan 77. Selain itu juga nanti jangan lupa ketika kalian sudah selesai mengerjakan live worksheet, diambil screenshotnya pada bagian atas seperti yang tadi Ibu share, bagian atas yang ada nilainya yang sudah kalian finish, send, ya. Lalu nanti akan keluar nilainya. Nah, kalian screenshot, lalu kirimkan screenshotnya pada link presensi dan tugas kelas. Oke, paham? Paham?
Paham tidak ini? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. silakan diaktifkan kameranya untuk Ibu ambil dokumentasinya. Ya, silakan. Halaman pertama Joy. Ibu ambil Joy. dokumentasinya. Joy. Oke, sekarang yang halaman 2. Sudah demikian, sudah semua Ibu ambil dokumentasinya. Silakan kalian bisa ambil untuk dikirimkan screenshotnya nanti pada link presensi dan tugas kelas 71 sampai 77. Linknya sudah Ibu berikan di grup Telegram ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kegiatan pembelajaran daring 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak punya telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih kerjakan dengan baik tugasnya ya. Saya nggak punya linknya, Bu. Ada di grup Telegram sayang, tugasnya juga ada di Classroom. Dengarkan baik-baik makanya di Telegram juga sudah Ibu beritahukan, dibaca nak kalau ada info apa-apa. Ya, jangan gerasak gerusuk. Dibaca dulu dan dengarkan baik-baik petunjuknya. Di grup Telegram juga sudah lengkap. Oke? Ya, ada lagi? Ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan sebelum Ibu tutup? Sudah?